Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Pada episode kali ini, admin akan melanjutkan pembahasan pada episode special request yang belum tuntas, yaitu tentang buah iblis Logia dan peta kekuatannya, dari yang terlemah sampai yang terkuat. Oke, baiklah langsung saja kita bahas. Di antara tipe buah iblis lainnya, menurut opini pribadi admin sih, buah iblis tipe Logia lah yang paling kuat dan keren. Karena mereka para pemakan buah iblis tipe Logia ini memiliki kekuatan yang mampu membuat, mengendalikan, dan juga merubah dirinya. Contohnya Admiral Kizaru. Ia memakan buah iblis tipe Pika-Pika Nomi. Pika-Pika artinya cahaya. Jadi Admiral Kizaru mendapatkan kekuatan yang membuat dirinya mampu membuat, mengendalikan, dan bahkan merubah dirinya menjadi cahaya. Sehingga bisa menggunakan sifat-sifat dari cahaya yang kita pelajari di pelajaran fisika. Dan semua bisa dilakukan oleh si Admiral Kizaru. Sangat keren bukan? Akan tetapi, tipe buah iblis Logia ini baru diberitahukan hanya ada 11 saja pada manganya. Sepertinya Oda Sensei akan menambahkan lagi buah iblis tipe Logia yang lain. Jika dibandingkan dengan jumlah buah iblis tipe Paramecia dan tipe Zoan, buah iblis tipe Logia ini yang paling sedikit loh. Kalau tidak salah, buah iblis tipe Paramecia itu tercatat berjumlah 81 jenis buah. Sedangkan Zoan tercatat ada 37 jenis buah. Dan buah iblis tipe Logia itu hanya ada 11 jenis saja. Maka dari itu, buah iblis Logia ini dianggap sangat spesial berdasarkan jumlah dan juga kekuatan yang didapatkan ketika memakan buah iblis Logia. Akan tetapi, ada 3 buah iblis tipe Paramecia yang memiliki kekuatan yang hampir mirip dengan tipe buah iblis tipe Logia, yaitu buah iblis Mochi Mochi Nomi, Beta Beta Nomi, dan satu lagi salah satu Paramecia yang sangat powerful, yaitu Doku Doku Nomi. Ketiga buah iblis Paramecia ini sangat mirip dengan buah iblis tipe Logia. Bahkan admin mengira mereka ini tipe Logia. Memang Oda Sensei suka membuat para nakamanya selalu berasumsi. Oke deh, selanjutnya mending langsung saja kita masuk ke daftar buah iblis Logia yang terkuat. Kita mulai dari urutan yang paling terakhir dulu. Urutan ke-11, ada buah iblis tipe KW dari Hiei Nomi, yaitu buah iblis Yuki Yuki Nomi. Kenapa dibilang KW? Karena sebenarnya kedua buah iblis ini sangatlah mirip. Sepertinya yang membedakan, kedua buah iblis ini hanyalah titik bekunya saja. Kekuatan buah iblis Yuki Yuki Nomi dapat membuat si penggunanya menghasilkan, mengendalikan, dan juga berubah menjadi salju. Buah iblis ini pertama kali dimunculkan pada manga chapter ke-681. Dan saat itu, Monet adalah penggunanya. Sebenarnya kalau saja Monet karakter yang kuat, buah iblis Yuki Yuki Nomi ini mungkin saja sedikitnya bisa menyaingi kekuatan Hiei Nomi. Tapi sayangnya Oda Sensei berkata lain. Dan potensi kekuatannya pun menjadi sia-sia di tangan si Monet. Meskipun memang ada beberapa serangan yang cukup membuat Luffy dan kawan-kawannya kerepotan saat menghadapinya, Monet menyebut serangan ini dengan sebutan Kamakura. Monet membuat barrier atau dinding tebal dengan menggunakan salju yang ia ciptakan. Selain itu, Monet juga mampu membuat badai salju, tapi memiliki batasan area. Mungkin saja jika Monet berhasil meningkatkan kemampuan buah iblisnya ke level awakening, maka ia akan jauh lebih merepotkan lagi. Oh iya, selain itu, buah iblis Yuki Yuki Nomi juga memiliki sebuah kelemahan. Kelemahannya adalah hawa panas. Berarti kekuatan Yuki Yuki Nomi akan sangat tidak efektif di lingkungan yang hawanya panas. Contohnya seperti di Pulau Alabasta. Dan sebaliknya, mungkin jika dia berada di lingkungan yang bersalju, buah iblis Yuki Yuki Nomi akan menjadi powerful. Oke, kita lanjut ke urutan berikutnya. Urutan ke-10, ada buah iblis Numa Numa Nomi milik Karibau. Numa Numa Nomi memberikan kekuatan yang memungkinkan Karibau merubah, mengendalikan, dan juga menciptakan lumpur, seperti lumpur yang ada di rawa-rawa. Karena sebenarnya Numa sendiri memiliki arti rawa-rawa. Buah iblis ini yang pertama kali muncul pada manga chapter ke-603. Buah iblis ini cukup memiliki potensi yang hebat, lebih dari si Yuki Yuki Nomi tadi. Salah satu alasannya karena kekuatannya ini bersifat netral, bisa digunakan di mana saja, dan sama kuatnya, dan juga cukup banyak memiliki manfaat lain. Kalau saja yang memiliki kekuatan buah iblis Numa Numa Nomi ini bukanlah karakter seperti si Karibau, mungkin saja akan jauh lebih merepotkan lagi. Sejauh ini, Karibau sudah menggunakan kekuatannya hanya untuk hal-hal yang kurang penting, seperti menculik para duyung, menyelinap keluar dari tong, dan bertarung dengan bajak laut yang cupu. Padahal kekuatan yang dikeluarkan saat menculik para duyung itu cukup efektif jika ia mau membunuh para bajak laut kuat secara diam-diam. Tinggal diperkuat saja daya hisap dari lumpur hidupnya. Selain itu ternyata, Numa Numa Nomi ini membuat si Karibau menjadi manusia penyimpan tanpa batas. Yang dimaksud penyimpan tanpa batas ini karena si Karibau bisa menyerap apapun dengan ukuran sebesar apapun. Dan juga sebanyak apapun.
Itu semua karena rawa lumpurnya ini memiliki luas tanpa batas. Nah, mungkin saja jika dia berhasil meningkatkan kekuatannya dan dapat memasuki level awakeningnya, bukan tidak mungkin buah iblis Numa-Numa-Nominya mampu menyerap apapun yang ada di suatu pulau secara bersamaan. Tapi balik lagi, sepertinya itu agak sulit terjadi karena Kalibo bukanlah karakter yang memiliki peran penting. Oke, mending kita lanjut lagi. Di posisi ke-9 ada buah iblis Moku-Moku no Mi. Buah iblis Logia yang terlihat sangat biasa saja kekuatannya, namun si penggunanya ini memiliki tekad dan kemampuan yang patut diperhitungkan. Karakter pengguna buah iblis ini adalah Smoker. Karakter pertama yang diperlihatkan menggunakan kekuatan buah iblis tipe Logia dan juga salah satu musuhnya Luffy yang belum bisa Luffy kalahkan. Moku-Moku no Mi pertama kali diperlihatkan itu pada arc Logia Town. Lebih tepatnya lagi pada manga chapter ke-100. Banyak kemampuan yang bisa dilakukan dengan kekuatan buah iblis ini. Namun hampir semua kemampuannya tidak memiliki daya hancur yang besar. Jadi kemampuan yang diberikan buah iblis Moku-Moku no Mi ini lebih ke arah kegunaan untuk membantu pertarungan, bukan untuk sebagai senjata utamanya si Smoker dalam bertarung. Benar-benar tidak ada yang spesial dari buah iblis ini, kecuali membuat penggunanya bisa terbang. Selain itu, masih belum diketahui kelebihan yang lain, karena kekuatan buah iblis Moku-Moku no Mi ini biasa saja. Namun karena yang menggunakannya karakter yang cukup kuat, makanya buah iblis Moku-Moku no Mi ini dapat dimaksimalkan dan terlihat kuat. Kita lanjutin lagi ke urutan selanjutnya. Urutan ke-8 ada buah iblis Merah-Merah no Mi. Buah iblis ini sangat keren. Gak tahu kenapa, kekuatan yang ada unsur apinya menurut admin itu keren. Kalian pasti sudah tahu lah siapa yang pernah menggunakannya dan yang sekarang jadi penggunanya. Kedua orang ini adalah kakaknya Luffy, yaitu Ace dan Sabo. Setelah Ace gugur di medan perang dan buah iblis Merah-Merah no Mi reinkarnasi lagi, kemudian Sabo lah yang memakan buah iblis ini. Tidak dipungkiri, sebenarnya buah iblis Merah-Merah no Mi adalah salah satu buah iblis yang powerful. Dan banyak sekali variasi serangan yang dahsyat yang bisa dihasilkan. Banyak sekali variasi serangan yang menakutkan dari Merah-Merah no Mi ini. Bisa kita lihat di manga chapter ke-441. Dan itu memiliki daya hancur yang tinggi. Namun sayangnya, Ace harus kalah dari Kurohige yang kekuatan buah iblisnya bisa menetralkan kekuatan buah iblis yang lain. Itu baru satu saja aksi pertarungan menggunakan buah iblis Merah-Merah no Mi. Karena sekarang Sabo yang menjadi pengguna baru dari buah iblis ini, mungkin nanti variasi serangan dan daya hancur bisa jadi lebih kuat daripada saat digunakan oleh Ace. Kita tunggu saja aksi Sabo dengan kekuatan Merah-Merah no Mi-nya. Urutan ke-7 ada buah iblis Sunasuna no Mi. Buah iblis tipe kedua yang diperkenalkan oleh Oda Sensei, Sunasuna no Mi merupakan buah iblis yang membuat penggunanya mampu mengendalikan, menciptakan, dan merubah bentuk tubuh menjadi pasir. Crocodile adalah orang yang memakan buah iblis ini, dan ia juga merupakan musuh utama Luffy di arc Alabasta. Saat pertarungan antara Luffy dengan Crocodile, sebenarnya Crocodile telah berhasil membuat Luffy sekarat dengan kekuatan buah iblis Sunasuna no Mi-nya. Tapi beruntungnya, Luffy mendapatkan bantuan dari Nico Robin. Crocodile berhasil memaksimalkan kekuatan buah iblis Sunasuna no Mi-nya, dan itu bisa kita lihat dari bermacam variasi serangan yang bisa ia keluarkan. Mulai dari badai pasir, menyerap cairan dari benda yang bukan metal atau besi, dan masih ada yang lainnya. Tercatat di wikianya, Crocodile memiliki 10 variasi serangan. Tentunya itu cukup banyak dan hampir semuanya mematikan untuk para bajak laut biasa. Jika saja Crocodile mampu mengaliri haki di seluruh pasir yang ia gunakan untuk menyerang, bukan tidak mungkin Crocodile bisa menjadi karakter yang sulit untuk dikalahkan. Berkat perpaduan buah iblis Sunasuna no Mi dan hakinya, dan juga masih belum diketahui apakah Crocodile sudah mampu menaikkan level kekuatan buah iblisnya ini ke level awakening atau belum. Jika belum, maka seharusnya kekuatan buah iblisnya ini akan jauh lebih kuat lagi nantinya. Oke, yuk kita lanjutkan. Urutan ke-6 ada buah iblis Pika-Pika no Mi. Nama yang cukup unik, Pika itu adalah bahasa Jepang dari cahaya. Jadi si pengguna buah iblisnya bisa menciptakan, merubah dirinya, dan menghasilkan cahaya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya si Kizaru sebagai pengguna buah iblis Pika-Pika no Mi ini. Karena kemampuan buah iblis Pika-Pika no Mi yang kuat, bisa dibilang tanpa perlu belajar level awakening, buah iblis Pika-Pika no Mi ini sudah menjadi sangat kuat. Kizaru sendiri sebagai karakter yang menggunakan buah iblis ini, sepertinya sudah berhasil memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan buah iblisnya, sehingga ia terlihat seperti tidak terkalahkan. Selain itu, buah iblis Pika-Pika no Mi juga memiliki daya hancur yang hebat. Bisa kita lihat pada manga chapter ke-553 dan di anime episode ke-463. Dan serangannya itu juga adalah serangan yang memiliki daya hancur yang cukup luas. Salah satu kelebihan yang paling hebat yang dimiliki oleh Kizaru adalah mampu berpindah tempat secara sekejap. Karena kita tahu, cahaya memiliki kecepatan yang paling cepat. Kita tinggal tunggu lagi aksi Kizaru dengan kekuatan buah iblis Pika-Pika no Mi-nya. Mungkin saja ia akan ikut berperang di negeri Wano. Yap, sekarang kita masuk ke 5 besarnya.
Urutan kelima, ada buah iblis Gasugasu-no-Mi. Buah iblis yang sangat kuat, tapi sayangnya si karakter penggunanya terlalu lemah. Kenapa admin bilang sangat kuat? Karena pada dasarnya, makhluk hidup membutuhkan gas untuk bernafas. Dan buah iblis Gasugasu-no-Mi ini memberikan kemampuan untuk pemakannya bisa mengendalikan, menciptakan, dan juga merubah dirinya menjadi gas. Apalagi ternyata, bermacam-macam gas bisa ia kendalikan serta ciptakan. Pastinya itu akan sangat berbahaya untuk lawannya. Sayangnya, Sister Clown lah yang telah memiliki kekuatan ini. Dan ia adalah karakter yang lemah, pengecut, dan juga banyak ngomong saja. Jadinya kekuatan buah iblis Gasugasu-no-Mi seperti tidak dimaksimalkan olehnya. Sangat terbalik dengan buah iblis Moku-Moku-no-Mi yang lemah. Akan tetapi karakter yang memiliki kekuatan itu merupakan karakter yang kuat. Jadi bisa ia maksimalkan semaksimal mungkin kekuatannya. Bahkan menurut admin, jika ada daftar 10 buah iblis kuat yang disia-siakan, Gasugasu-no-Mi adalah yang pertama. Urutan keempat, ada buah iblis Yeihei-no-Mi. Buah iblis versi superiornya dari Yuki-Uki-no-Mi, seperti apa yang admin bilang di awal tadi. Ini adalah buah iblis versi superiornya dari Yuki-Uki-no-Mi, seperti apa yang admin bilang di awal tadi. Beruntung buah iblis Yeihei-no-Mi ini dimakan oleh karakter yang tepat, yaitu Kuzan. Karena ia bisa memaksimalkan kemampuan buah iblis Yeihei-no-Mi dengan variasi serangan yang sangat banyak. Dan sepertinya juga, Kuzan telah mampu menaikkan level kemampuan buah iblisnya ke Awakening. Bisa kita lihat sepak terjangnya saat menunjukkan kekuatan buah iblis Yeihei-no-Mi-nya. Saat pertama kali ia menunjukkan kekuatannya di pertarungan melawan kelompok bajak laut topi jerami pada manga chapter ke-320. Di situ, Kuzan dengan kekuatan buah iblis Yeihei-no-Mi-nya bagaikan monster yang tidak mungkin dikalahkan oleh bajak laut topi jerami. Setelah kejadian itu, langsung lompat ke kejadian yang terjadi di Marineford. Saat itu, Kuzan menjadi salah satu karakter yang mempersembahkan kemenangan untuk Angkatan Laut dengan aksi-aksi yang ia lakukan. Salah satunya ketika ia berhasil melakukan tindakan pencegahan agar tsunami yang dikirimkan oleh Shirohige terhenti. Dan juga efek pertarungan antara dirinya dengan Akainu di Pulau Panghazard. Itu merupakan bukti kalau kekuatan buah iblis Yeihei-no-Mi ini sangatlah menakutkan. Dan juga kekuatan dari karakter si penggunanya. Oke, baiklah langsung saja kita lanjut ke urutan 3 besar. Pada urutan ketiga, diisi oleh buah iblis Goro-Goro-no-Mi. Sekali lagi, buah iblis ini seharusnya menjadi sangatlah menakutkan. Akan tetapi sayangnya, ia harus dikalahkan oleh Luffy. Cuma karena dia tidak bisa melukai Luffy yang merupakan manusia karet, kesialan itu diderita oleh Enel. Dan gara-gara Luffy, rencananya pun jadi tidak berjalan dengan sempurna. Jika saja Enel bajak laut atau pasukan angkatan laut, dengan kekuatan buah iblis Goro-Goro-no-Mi-nya ini, pasti ia sudah bisa menjadi karakter yang sangat ditakuti. Goro sendiri memiliki arti Sword of Thunder, atau mudahnya, buah iblis ini mampu memberikan penggunanya kekuatan petir. Di dunia nyata saja, petir adalah sebuah fenomena yang sangat ditakuti dan juga berdaya hancur tinggi. Sekali lagi, nasibnya yang buruk membuatnya tidak bisa memaksimalkan kekuatan buah iblis Goro-Goro-no-Mi-nya. Salah satu aksinya ketika menunjukkan kekuatan buah iblis Goro-Goro-no-Mi saat ia mengeluarkan jurusnya yang bernama Eltor. Enel mampu mengirimkan gelombang petir di suatu titik dari jarak yang sangat jauh. Dan juga jurusnya Raigo, ini merupakan jurus terkuatnya, karena ia menggunakan sebuah alat juga untuk meningkatkan daya hancur serangannya. Sungguh buah iblis yang sangat kuat, tapi tidak beruntung. Oke, kita lanjut saja. Pada urutan kedua, ditempati oleh buah iblis yang sejauh ini memiliki daya hancur paling tinggi. Dan jika si penggunanya melakukan jurus penghancur masalnya, sudah akan terlihat seperti mau kiamat. Buah iblis menakutkan ini adalah Magu-Magu-no-Mi. Dan Akainu atau Sakazuki lah yang menjadi penggunanya. Karakter yang memiliki wajah terantagonis ini tambah menakutkan karena kekuatan buah iblis yang ia miliki. Saat peperangan di Marineford, Akainu menunjukkan kekuatan buah iblis Magu-Magu-no-Mi yang memiliki daya hancur paling dahsyat. Tanpa ampun yang menyerang para bajak laut yang saat itu telah banyak yang terluka. Tercatat ada 4 variasi serangan yang pernah diperlihatkan oleh Sakazuki. Dan tidak dipungkiri lagi kalau keempat serangan ini adalah 4 serangan terkuat yang ada. Karena pada dasarnya semua akan hancur ketika terkena magma. Oke, selanjutnya yang terkuat. Pada urutan pertama, buah iblis topologi terkuat ditempati oleh Yami-Yami-no-Mi. Buah iblis ini adalah buah iblis yang sangat diinginkan oleh Kurohige. Sekarang kita tahu kenapa Kurohige sangat menginginkan kekuatan buah iblis ini. Sampai ia rela membunuh temannya sendiri. Bisa dibilang Yami-Yami-no-Mi ini adalah buah iblis logia yang unik. Karena si pengguna masih bisa menerima serangan biasa. Namun sebagai gantinya, pengguna memiliki regenerasi yang sangat cepat. Selain itu, pengguna buah iblis Yami-Yami-no-Mi ini mampu menetralkan kemampuan buah iblis orang lain. Jadi si pengguna tidak masalah jika ia tidak memiliki Haki Bushisoku. Saat pertama kali diperlihatkan kekuatan buah iblis Yami-Yami-no-Mi ini mampu melumpuhkan seorang keluarga di Ace.
yang saat itu merupakan salah satu karakter terkuat dengan buah iblis merah-merah Nominya. Kemudian Kurohige menunjukkan aksinya lagi saat di peperangan Marineford. Ia mengacaukan peperangan itu dan membunuh Shirohige. Kalau menurut admin sendiri, Kurohige masih belum mencapai level awakening dari buah iblis Yami-Yami Nomi ini. Namun, ia tetap terlihat seperti tidak terkalahkan. Meskipun secara daya hancur serangan buah iblis Yami-Yami Nomi ini masih kalah dengan Magu-Magu Nomi dan juga Hiei Nomi. Akan tetapi, kemampuan yang lainnya lah yang menyebabkan buah iblis Yami-Yami Nomi layak menempati posisi pertama buah iblis logia terkuat. Oke, baiklah, sekian dulu episode kali ini. Jadi itulah ke-11 buah iblis tipe logia beserta urutan dari yang terlemah sampai yang terkuatnya. Nakama sekalian boleh komentar opini nakama tentang urutan buah iblis logia yang terkuat.